Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas statistika, yaitu mencari jurnal kemudian mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah statistika yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya saya. Baik, langsung saja. Adapun judul dari tugas statistika saya yaitu analisis penanggulangan kelongsoran tanah pada ruas jalan Gunung Tugel Patik Raja Banyumas. Yang artikel ini ditulis dan disusun oleh 3 orang, yaitu Arwan Apriyono, Sumianto, Nanang Gunawan Waryatno. Baik, untuk slide pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel ini. Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering mengancam keselamatan sebagian warga Indonesia. Topografi menjadi faktor yang paling dominan sebagai penyebab kejadian longsor. Tanah dengan kemiringan curam apabila dipicu oleh air hujan akan menyebabkan lereng menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan longsor. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas, 14 dari 27 kecamatan di wilayah Banyumas memiliki area rawan longsor. Hal tersebut sangat mengganggu perekonomian di Kabupaten Banyumas. Agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar, diperlukan usaha penanganan terhadap kerusakan jalan di ruas jalan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya itu tujuan penelitian. Ada 2 tujuan dari penelitian artikel ini. Yang pertama yaitu menganalisis perkuatan lereng yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kelongsoran tanah di ruas jalan Gunung Tugel. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan tipe perkuatan yang paling sesuai. Nah, di slide selanjutnya akan ada beberapa tipe perkuatan yang akan nanti saya jelaskan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data penelitian. Kajian penanggulangan longsor di Gunung Tugel ini dilakukan dengan metode pengujian di lapangan, pengujian di laboratorium, dan analisis stabilitas lereng. Untuk dapat menentukan tipe perkuatan yang paling tepat pada kasus kelongsoran di ruas jalan Gunung Tugel diperlukan beberapa tahapan. Nah, ada beberapa tahapan dalam memperkuat kasus kelongsoran di ruas jalan Tugel. Yang pertama yaitu investigasi awal. Investigasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi kelongsoran tanah. Tahapan ini diperlukan untuk menentukan pengujian-pengujian yang harus dilakukan untuk dapat melakukan kajian selanjutnya. Di samping itu, peninjauan lapangan dilakukan untuk merumuskan hipotesis awal tentang penyebab kelongsoran itu sendiri. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengukuran secara topografi. Pengukuran topografi dilakukan untuk mengetahui bentuk geometri lereng. Kemudian bentuk geometri lereng ini selanjutnya akan digunakan untuk membuat model lereng yang akan dianalisis. Pengukuran dilakukan dengan alat ukur tanah seperti total station dan GPS geodetik. Peralatan alat ukur tanah diperoleh dari laboratorium pemetaan jurusan teknik sipil itu sendiri. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pengujian tanah. Untuk mendapatkan parameter tanah diperlukan pengujian baik lapangan maupun laboratorium. Pengujian lapangan dengan melakukan uji bor dangkal atau boring dan uji pengambilan sampel atau sampling. Di samping itu untuk mengetahui kapasitas dukung tanah juga dilakukan pengujian sondir. Sampel tanah selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian laboratorium. Selanjutnya uji parameter tanah yang dilakukan di laboratorium diantaranya adalah kadar air, berat satuan, berat jenis, batas konsistensi, gradasi butiran, dan uji kuat geser tanah. Nah, selanjutnya itu analisis data statistik. Ada 3 analisis data statistik yang saya jelaskan dan saya dapatkan di artikel ini. Yang pertama yaitu analisis statistik kuantitatif. Analisis ini yaitu sebuah teknik analisis yang digunakan pada data
kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dibentuk dengan simbol angka ataupun bilangan. Metode ini merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Kemudian analisis statik yang kedua yaitu kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan pada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan dalam bentuk angka dan bilangan dan biasanya berupa data informasi yang berbentuk kalimat verbal maupun narasi. Itu. Yang ketiga yaitu analisis statistik inferensia. Nah, analisis statistik ini mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Gugus induknya atau dengan kata lain dari data yang ada kita membuat generalisasi atau menyimpulkan kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan data-data tersebut. Baik, selanjutnya untuk mengenai hasil-hasil analisis data. Analisis data yang pertama itu mengenai kondisi longsor. Tanah longsor di Gunung Tugal terjadi pada badan jalan sepanjang 76.094 meter. Jalan dibangun di atas tanah timbunan dengan tinggi timbunan sekitar 2 meter yang ditahan oleh struktur dinding penahan tanah atau DPT. DPT dan hampir separuh badan jalan pada area tersebut bergeser sebesar 5,5 meter. Nah, kemudian yang kedua yaitu topografi. Hasil analisis secara topografi berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kondisi topografi di lokasi proyek berupa pegunungan dengan kemiringan 25-30%. Badan jalan yang mengalami pergeseran terletak pada punggungan sebuah bukit. Perbedaan elevasi muka jalan rencana dengan muka tanah asli berkisar 2 meter. Peta topografi lokasi dapat kita lihat pada gambar di nomor 5. Kemudian hasil uji tanah. Pengujian tanah dilakukan untuk mengetahui parameter tanah. Pengujian ini meliputi uji lapangan dan uji laboratorium. Uji lapangan dengan sondir diperlukan untuk mengetahui parameter kuat dukung tanah. Sedangkan uji laboratorium digunakan untuk mengetahui properties tanah. Uji laboratorium dilakukan pada tanah timbunan dan tanah hasil uji sondir. Nah, kemudian analisis perkuatan tanah. Terdapat 3 variasi perkuatan yang akan dianalisis untuk mencegah kelongsoran, yaitu DPT, dinding turap, dan kombinasi DPT dengan tiang. Dari ketiga tipe perkuatan tersebut dilakukan trial and error terhadap beberapa variasi dimensi sehingga diperoleh nilai SF. Lereng dinyatakan dalam kondisi aman apabila memiliki angka keamanan lebih dari 1,5. Baik, selanjutnya untuk pembahasan hasil analisis data. Nah, yang menurutnya saya dalam artikel ini yang menjadi fokus dari penelitian yaitu analisis mengenai perkuatan tanahnya. Untuk mendapatkan perkuatan tanah yang paling sesuai diperlukan analisis perhitungan terlebih dahulu. Analisis perkuatan pada kajian ini dilakukan dengan menguji keseimbangan batas dengan bantuan software Microsoft Excel. Model geometri lereng dari hasil pengukuran lapangan dan topografi, sedangkan parameter tanah dan struktur diperoleh dari hasil pengujian dan asumsi. Terdapat 3 tipe perkuatan yang akan dianalisis pada tahapan ini, yaitu DPT, dinding turap, dan kombinasi antara DPT dan fondasi tiang. Masing-masing tipe perkuatan akan dilakukan coba banding terhadap variasi dimensi sehingga diperoleh nilai SF yang aman. Nah, selanjutnya itu mengenai kesimpulan maupun saran dari hasil penelitian dan artikel ini sendiri, yaitu ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu penggunaan DPT tidak cocok diterapkan untuk menangani kerusakan jalan di Gunung Tugal karena membutuhkan dimensi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, diperlukan dinding turap dengan kedalaman yang sangat dalam untuk memperkuat lereng di ruas jalan Gunung Tugal, sehingga tipe perkuatan ini juga tidak sesuai.
Kemudian selanjutnya jenis perkuatan yang paling cocok diterapkan pada ruas jalan Gunung Tugal adalah DPT yang dikombinasikan dengan dinding tiang. Ya baik, itulah hasil presentase dari jurnal ataupun artikel penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.